Saya itu sudah masuk di grup teman kami sudah dirakit adalah ada grup untuk khusus untuk mengelola UKM dan komunikasi itu yang kebanyakan di isinya adalah kebanyakan guru raja atau kalau tidak ada berarti salah satu dari guru itu yang dikomunikasikan lewat itu. Karena kemudian dirakit ada dua smart juga akan sendiri. Misalnya wilayah cuma satu mana terus wilayah dua mana. Jadi ada grupnya sendiri untuk komunikasi tentang kegiatan kesehatan baik tentang UKM, tentang rapor dan sebagainya ada grupnya seperti itu. Saya masukkan. Warna Yasa sama Bu. Nanti kalau kita komunikasikan dengan dia smart kali ini ada unsur dari mengetahui ada sama karena ada dan saya juga masuk di grup UKS di wilayah misalnya Laki 1 dan juga Puskesmas Laki 2 itu ada sendiri. Nggak tahu hanya belum setiap ada informasi tersebut lewat itu bisa terpakai lebih. Oke, Warna Yasa juga seperti itu persis. Ya. Ada grup tersendiri, Puskesmas 1, Puskesmas 2. Nggak apa-apa deh sebenarnya. Banjar ada Bu, kita kepala-kepala masuk dan pengurus untuk UKS itu masuk, cuma memang kalau dari pengawas belum dimasukkan. Kalau Kasihan yang saya tahu karena saya masuknya Puskesmas 1 itu informasi apapun terkait UKS, PMN dan sebagainya ada. Cuma memang kita lihat di dalam memang nggak ada pengawasnya. Korwil juga belum masuk kayaknya. Mungkin lebih masukkan ya biar semuanya ikut terlibat ikut memantau. Mana pengawas kalau tidak dimasukkan itu kan langsung ini. Oh iya betul. Puskesmas. Iya. Pak, katanya di dunia ini jangan pura-pura tidak tahu. Cari pengetahuan seluas-luas. Ini aplikasi rapor kesehatan. Ini merupakan aplikasi pelaksanaan pemeriksaan dan upaya peningkatan kesehatan anak sekolah dengan menyediakan media pencatatan antara dinas kesehatan, puskesmas, dan sekolah paman dasar. Jadi intinya mengenai pencatatan kesehatan anak dan tindak lanjut yang diharapkan dari pelaksanaan pemeriksaan kesehatan. Ini tujuannya yaitu ERAPOS meningkatkan pengetahuan, pemahaman tenaga kesehatan dan guru terkait ERAPOS, kemudian meningkatkan kesadaran pentingnya pelaksanaan pemeriksaan, memperkuat koordinasi lintas program dan lintas sektor, kemudian membangun hubungan dan kerjasama, dan meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan guru terkait ERAPOS kesehatan. Ini sasarannya sudah ya 25 Puskesmas dan 20 kecamatan. Ini kemarin teman-teman sudah melaksanakan dan kita sudah mulai ERAPOS ini sudah dilaksanakan tahun 2024 ini. 30 kecamatan alhamdulillah sudah selesai. Ini hasil evaluasi memang perlu kerjasama antara sekolah dan puskesmas. Saya rasa kerjasamanya bagus semuanya ya. Oke, bagus. Jangan ada dusta di antara kita. Iya, nggak ada. Ya. Kemudian standarisasi tahun ajaran berjalan. Ini memang ini kan merupakan laporan SPM itu kan laporan kepala daerah. Ini definisi operasionalnya itu kan kadang kalau kita kegiatan program itu kan 1 tahun itu Januari sampai Desember. Tetapi anak sekolah ini kan beda. Tahun ajarannya itu beda. Jadi mulainya itu kalau kita beli BBM itu dimulai dari 0. Nah, kalau BBM yang anak usia sekolah ini BBM mulai dari 0-nya bulan
Juli 0, mulai dari 0. Ya. Tapi nanti akhirnya laporan akhir tahun ya. Ya susah juga ini. Karena pertanggungjawaban SPM itu akhir tahun. Iya, akhir tahun. Nanti masa akhir tahun nggak habis misalnya Juni dan katakanlah terakhir laporan bulan diisi 1 kali dalam tahun ajaran tugas puskesmas datang habis itu udah didiklat sih Bu. Puskesmas mengumpulkan petugas non tingkat kecamatan. meskipun memang tahun ajaran barunya dimulai bulan Jarang jadi belum. nah ini juga Karena agak membingungkan sebenarnya untuk standar minimal yang anak usia sekolah dasar divisi operasionalnya karena nanti paham nggak dari pusat khususnya kalau ada evaluasi SPM Kemendagri misalnya karena SPM ini bukan Kemenkes nanti Kemendagri yang mengevaluasi. Kemendagri paham nggak bahwa ini SPM yang pendidikan anak usia dasar itu nolnya di tengah tahun ajarannya beda. Jadi nanti kalau evaluasi kepala daerah di akhir tahun pendidikan dasar nggak 100%. iya, angin 100%-nya angin. Desembernya. Jadi sudah perlu diskusi ini ya kami. Kemudian rapor ini sebenarnya bisa diisi 1 kali dalam 1 tahun ajaran. Komitmen bersama dalam penanganan peserta didik dalam penilaian kesehatan, kemudian pembagian user atau dalam pengisian e-raport. E-raport juga bersifat rahasia, tidak semua orang bisa melihat ya. Karena itu jadi gini Bapak Ibu sebenarnya kalau mempunyai penyakit itu tidak semua orang tahu penyakitnya sebenarnya. Jadi dengan sakit rokok rahasia. Yang tahu itu hanya jenengan dan pemeriksa. Rahasia gitu ya. Tapi sekarang kena COVID. Nah, tapi yang benar-benar rahasia kan sekali biasanya HIV. Orang HIV ada yang aku HIV, saya HIV. Kalau dia ngaku nggak apa-apa, itu hak. Nah, hak untuk menyimpan rahasia dirinya atau bisa menyampaikan ke orang lain untuk pembelajaran, boleh menyampaikan. Tapi kalau dengan mau merahasiakan penyakitnya, itu haknya jenengan. Orang lain tidak boleh memaksa. Ya, asasi kepo. Lu ditakoin berapa itu? Boleh. Ya, karena rahasianya dengan yang tahu juga sama dengan kadang itu latahnya. Kayak kematian kenapa sebenarnya kan nggak bolehnya. Kayak meninggalnya kenapa sebenarnya matinya sakit apa gitu. Yang jelas kadang res bebas nafas. Tentu lembaga kuesioner untuk guru terkait pertanyaan riwayat kesehatan orang tua. Ini juga perlu tahu gurunya riwayat kesehatan orang tua ini. Ya, ini barangkali ada penyakit turunan. Rahasia. Maksudnya rahasia dan jangan sama ngomong. Rahasia. Ini penyakit turunan diabetes misalnya. Oh, ternyata pada saat screening anaknya dicek gulanya kok tinggi. Oh, ternyata dia statusnya orang tuanya punya DM. Oh ya wajar ini berarti punya riwayat keluarga yang diabetes. Oh, namanya punya penyakit hipertensi atau stroke, penyakit jantung. Anaknya tiba-tiba pas olahraga pingsan, ya, di sekolah.
Ternyata dilihat ada orang tua yang kena penyakit jantung, dan jangan juga kena penyakit jantung. Jadi bisa jadi evaluasi daripada untuk melihat status kesehatan. Kendala saat proses inputan data siswa, solusinya data harus sesuai dengan template yang disediakan oleh aplikasi. Jangan membuat sendiri ya datanya. Nah ini sayangnya belum ada pilihan pondok pesantren ya. Dan kabupaten lain dalam bentuk naik tingkat, kelas, naik tingkat. Oh naik tingkat. Sekolahnya itu baru sekolah di kabupaten Desa sekolah ada. Belum masuk takdir untuk menjawab ya takdir mungkin. Nah itu mungkin dari SD rumah bahasa itu tidak melanjutkan SMPTN tetapi ke Ponpes ya itu hanya. Oh iya. Mungkin tidak ada rekam untuk itu. Ponpes tapi yang tidak ada. Ponpes kan ada sekolahnya kan? Tidak semua. Ya, tidak semua. Ada yang nggak ada lembaga pendidikan itu. Ada yang Tapi nek ujian itu ya? Tidak. Persamaan ya pakai ya. pakai. Itu termasuk yang pakai gitu? PKBM. Kalau nggak daftar ya nggak bisa walaupun di pondok ya. Awali dengan awal yang jelas juga Ada dapodi. Kalau di PKBM ada dapodi. Yang murni juga banyak pondok. Padahal pondok banyak negara itu banyak sekali pondok Banyak. kayak di Rapid itu aja pondok itu sampai desa-desa aja ya. Pondok ini kemenang deh. Kemenang. Guru datang ke rumah. Ada. iya kemarin misalkan di MTS kan itu sekolahnya di MTS. Silakan. SMP pondok. Ya. Ada SMP MTS. Data siswa belum dihapus, ini masalah. Solusinya untuk saat ini jika ada kesalahan data siswa hanya bisa diedit, belum bisa dihapus. Sehingga untuk meminimalisir kesalahan dan kehilangan data, datanya sudah sulit. Ada sekolah madrasah yang belum masuk database. Ini nanti didatakan di admin ya. Bisa dilaporkan. Ini rencana tindak lanjut surat edaran e-rapor, kemudian video tutorial e-rapor, pemenuhan formulir yang dibutuhkan untuk e-rapor kesehatan oleh setiap bulan dan pemeliharaan aplikasi. Ini kami anggarkan untuk pemeliharaan aplikasi. Ini alamat e-rapor Banjarnegara, ini websitenya. Ini sudah kegiatan mana kemarin ya? Usul Bu, usul tambahan terkait dengan pengisian e-rapor kesehatan ini memang mungkin capaiannya belum begitu banyak. Untuk bisa meningkatkan pengisian, maka nanti bisa komunikasi dengan Didipora. Artinya kami berharap surat itu dari Didipora. Jadi akan lebih diperhatikan karena memang itu induk kita. Karena kalau misalnya ini loh ada surat dari Didipora, kepala sekolah dan guru otomatis nanti kan biasanya kan ada monas kalau misalnya Didipora kalau sudah terlaksana atau belum terlaksanaannya itu akan dievaluasi. Jadi itu masukan kami. Semoga dengan pemberitahuan atau surat instruksi dari Didipora akan lebih efektif. Terima kasih Pak. Nah ini yang sudah edarannya dari Didipora. Sama Kemenang dan Samsung. Ada pertanyaan yang ini tadi? Satu. Oke. Moga Pak dari Jawa Pak Sukarno. Soekarno. Jika menyampaikan kepada Bu. Moga Pak. Oke. Beberapa waktu yang lalu kami disuruh untuk mengisi ini terkait tentang
kantin sehat, kaitannya dengan sehat. Kantin sehat. Ya, kaitannya. Nah, kami beberapa waktu lalu disuruh untuk mengisi bahan atau jajanan di madrasah dari Puskesmas, dan kami saat itu sangat mengapresiasi untuk mengisi jajanan yang ada di lokasi madrasah. Nah, namun setelah saya tanyakan ke Puskesmas, itu kami sangat berharap ada tindak lanjut yang lebih tentang makanan yang beredar di madrasah ataupun sekolah. Dan untuk itu kami ingin minta kelanjutan, mungkin bisa sosialisasi ke sekolah-sekolah atau madrasah yang nanti bisa menjadikan bahan untuk evaluasi kita di sekolah dan madrasah ini untuk pembentukan kantin sehat. Karena jujur kami di lapangan ketika kami menghentikan atau stop melarang penjual, dan di sisi kami secara kemanusiaan tidak enak karena mereka sudah mencari nafkah. Nah, itu mudah-mudahan menurut saya nanti terkait dengan pendataan jajanan yang sehat di madrasah sekolah ini bisa ditindaklanjuti yang lebih. Demikian, terima kasih atas solusinya. Terima kasih Pak. Mau jawaban Saya lanjut ke Bu dari Purwonegoro. Ibu Ilis. Lilis. Ya. Terima kasih. Ilis ini kan Ilis. Saya nyambung tadi yang disampaikan Pak Harno terkait kantin sehat yang di semua satuan pendidikan itu wajib dan harus ada sebetulnya. Karena untuk pembiasaan PHBS dimulai dari apa yang dikonsumsi anak selama beberapa jam ya, mengikuti pembelajaran itu butuh sekali. Tentang misalkan pembiasaan anak untuk membawa minum sendiri terus. Nah, seingat saya dulu pengalaman menjadi TP Kabupaten tahun 2009 ketika mengawal SMP 2 sampai masuk sekolah juara tingkat nasional ya. Nah, begini Ibu, bersama PKK di Pokja 3 waktu itu Bu Jasri itu membuat menu kudapan sehat anak sekolah ya, yang dibagikan di masing-masing kecamatan waktu itu untuk disosialisasi itu. Jadi berbagai macam resep kudapan untuk anak sekolah yang sehat, sehingga nanti ada kerjasama di situ melibatkan TP, tim pelaksana kesehatan di sekolah yang beranggotakan waktu itu salah satu pasti ada menjadi guru KS ini bersama dokter kecil seperti itu, sehingga di situ juga terbentuk paguyuban penjaga. Mengapa? Karena penjajah dan penjualnya itu istri-istri penjaga rata-rata. Jadi kalau tidak diberi apa saja sih menu di kantin itu begitu, itu nggak ngerti. Yang masuk justru penjual-penjual dari luar yang berbagai hal, banyak penguat yang pengawet dan sebagainya yang itu jauh dari kasihan. Sampai pernah kelihatan seperti itu, seandainya ini putra panjenengan setiap hari makan dalam waktu itu pernah ada sampai penelitian itu sampelnya rakit waktu itu SDA di Basit 1 seingat saya. Itu anak yang dibesarkan dengan mengkonsumsi jajanan sampai dengan waktu tertentu dengan yang tidak, itu memang pertumbuhannya itu beda begitu sampai dengan tingkat kecerdasan seperti itu. Nah ini monggo mungkin barangkali
review kembali yang seperti itu sangat berpengaruh, sangat beda ketika ada petunjuk seperti itu. Terima kasih. Mungkin sedikit berbagi, Bu. Saya dari MI Muhammadiyah Semampir, mewakili Kementerian Agama Husnul Hidayati. Mungkin berbagi Pak Harno. Yang jelas kami mengalami hal yang sama. Paling sulit itu mengusir ataupun meminta pedagang dari luar untuk berhenti seperti itu. Apalagi kondisi MI kami adalah sangat kecil dengan siswa lumayan, sehingga memang tempat tidak ada untuk itu. Tapi ternyata melihat begitu banyaknya resiko apabila kita tidak mengadakan perubahan, maka kami memberanikan diri dengan komunikasi yang sebaik mungkin. Awalnya kami ada pedagang selain yang datang pakai sepeda itu adalah pedagang-pedagang dari wilayah setempat. Ada penjaga juga di luar karena memang MI kami sangat terbatas seperti itu. Sehingga terus ada tiga kantin yang betul-betul dari dulu memang dari penduduk asal situ, yang lainnya adalah pendatang. Kita berusaha komunikasikan, alhamdulillah kita punya perpustakaan, walaupun kecil ukuran berapa kita sket. Kita coba dijadikan kantin. Nah, yang kita masukkan adalah penjual kantin yang sudah lama di situ. Tiga ya, karena yang satu sudah sepuh, jadi malah nggak jualan lah Bu, diberi kesempatan. 3 itu, kemudian untuk penjual yang di luar, kami hanya pasang banner saja. Tidak boleh berdagangan di lingkungan madrasah. Dan dari 3 penjual itu kita berikan sosialisasi yang kami dapatkan baik dari BPOM maupun yang kami dapatkan dari Puskesmas, karena kami dari Puskesmas 1 juga sering sekali sosialisasi terkait PHBS seperti itu. Kemudian kita bikin kesepakatan di situ, selain guru boleh mengisi kantin, kemudian dari pihak luar bisa, kita juga fasilitasi wali murid yang memang butuh pendapatan lebih, kita fasilitasi, silahkan di situ untuk membantu. Tapi pada intinya kita bikin sosialisasi, kemudian kesepakatan makanan apa saja yang harus dijual di kantin kami. Apabila tidak mengikuti aturan yang kita buat, maka otomatis kita cut. Jangan pilih mau ikuti aturan dengan kita enggak. Kalau ikuti aturan dengan kita, silahkan jual di dalam. Sehingga kita carikan tempat seperti itu. Sehingga kita lebih mengaturnya lebih mudah dan itu aman, karena sekarang kan pangan sehat untuk anak nomor 1 luar biasa nggih, apalagi yang kalau kita lihat ternyata ciki-ciki seperti itu, yang 1 bungkus kalau kita belajar ternyata bisa dimakan 4 kali, padahal anak kita bisa makan itu makanan bukan di luar kantin kami seperti itu. Sehingga memang kita bersihkan betul-betul lingkungan madrasah kami dan kita betul-betul di dalam kantin, dan kantin yang mengelola adalah ada guru piket di situ, sehingga tahu betul tentang kebersihan dan sebagainya. Memang kita atur betul-betul, anak tidak boleh masuk kantin kami, kita antri seperti itu, dan tidak boleh pegang uang. Gurunya yang memberikan makanan juga nggak boleh pegang uang, ada tersendiri dengan keterbatasan kami. Insya Allah kalau dikomunikasikan bisa pelan-pelan, tapi memang butuh proses sehingga anak aman semuanya untuk makan di kantin nyaman dan bisa terjaga semuanya. Mungkin dan omset untuk sekolah madrasah lumayan juga seperti itu untuk pengembangan yang ada di madrasah kami. Alhamdulillah kemarin pengecetan kita ambil dari kantin semuanya, alhamdulillah. Jadi bukan hanya menjaga keamanan anak, juga kita di situ ada kewirausahaan untuk madrasah. Mungkin itu Ibu, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi? Saya tanggapi ya. Terima kasih Pak Harto, Ibu Elis dan Bu Rusnul. Salam. Ya, terima kasih. Tadi saya dari jawab Bu Rusnul, berarti kalau
ya dan berkomitmen insya Allah bisa. Kalau nggak enak, kalau mau jualan itu kan tidak hanya halal tapi toyib juga ya Pak. Iya, betul. Nah kalau nggak sehat toyib betul. Jadi toyiban halal toyiban yang halal ya baik ya baik itu ya makanan yang sehat. Ini harapannya kan yang jualan